Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Alexandria Duda. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 untuk KD pertama 3.3, yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Untuk KD kedua 4.3, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik DNA, RNA, protein. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan dibahas yaitu gen. Pengertian gen. Gen merupakan unit dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Gen terdapat dalam nukleus di kromosom. Gen biasanya berukuran 4-8 mikron. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat. Setiap gen harus mengontrol satu sifat khusus. Biasanya dituliskan dalam huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Sifat-sifat gen. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, masing-masing gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Yang kelima, sebagai zara yang terdapat dalam kromosom. Fungsi gen. Yang pertama, gen berfungsi sebagai zara tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Contoh pewarisan sifat dapat dilihat dari ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama, warna kulit. Yang kedua, bentuk wajah. Yang ketiga, warna mata. Yang keempat, tinggi badan dan lain sebagainya. Yang kedua, DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua, gugus asam fosfat. Fosfat terikat pada C kelima dari gula. Yang ketiga, gugus basa nitrogen. Gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Perhatikan gambar berikut ini. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin G dan adenin A, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin T dan sitosin C. Perhatikan gambar berikut. Ikatan antara AT membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara CG membentuk 3 ikatan hidrogen. Adanya 3 ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan CG lebih kuat dari ikatan AT. Spesifikasi pasangan basa ini disebut dengan komplementaritas. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin A yang sama dengan timin. T. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A tambah T atau G tambah C. Setiap molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida. Antara kedua basa yang berpasangan berbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan
untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispresif. Perhatikan gambar berikut ini. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Yang pertama, polimerase DNA berfungsi mempolimerisasi nukleotida. Ligase DNA berperan menyambungkan DNA. Primase DNA untuk memulai polimerisasi DNA pada leading strand. Helikase DNA membuka jalinan DNA double helix. Yang ketiga, kromosom. Kromosom merupakan kumpulan benang-benang halus pembelahan sel serta bisa menyerap warna. Kromosom terdiri dari RNA dan DNA. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom badan atau autosom, kromosom kelamin atau gonosom. Di dalam sel tubuh terdapat sepasang kromosom atau diploid 2N. Sepasang kromosom ini berasal dari induk betina ovum dan induk jantan sperma. Masing-masing kromosom induk berjumlah N kromosom. Kromosom yang berpasangan tersebut disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus alen yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 macam kromosom homolog. Jumlah macam kromosom atau satu pasang kromosom haploid disebut genom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi telosentrik atau sentromer terletak di ujung kromosom. Akrosentrik, sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Submetasentrik, sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom. Metasentrik, sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Jenis-jenis kromosom berdasarkan fungsi. Autosom berperan menentukan ciri-ciri tubuh. Bersifat diploid 2N, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya 2 kali gonosom. Gonosom berperan untuk menentukan jenis kelamin, bersifat haploid, mengalami pembelahan mitosis, jumlahnya setengah autosom. Selanjutnya penjelasan materi KD 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Pertama, sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen di dalam inti. Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Ekspresi gen dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Proses transkripsi berlangsung di dalam inti sel. Transkripsi merupakan proses pengkopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer. Pembacaan oleh transkriptase dimulai dari tanda awal promotor sampai tanda akhir terminator. Hanya ruas yang diapit oleh kedua tanda itu yang akan ditranskripsikan. Utas DNA yang digunakan bagi sintesis RNA disebut sebagai utas cetakan atau template, sedangkan utas DNA lainnya disebut utas pendamping. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosomal. Ketiga jenis RNA ini berperan dalam proses translasi. Hanya mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein.
Proses transkripsi dikatalisis oleh enzim transkriptase atau RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi sintesis RNA, pemanjangan atau elongasi RNA, dan penyelesaian terminasi sintesis RNA. Tahapan transkripsi yang pertama berlangsung dalam inti sel. Yang kedua dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim DNA polimerase. Yang ketiga, pita DNA yang berfungsi sebagai pencetakan RNA disebut pita template atau CNC, dan pita DNA yang tidak mencetak RNA disebut dengan pita antisense. Pita RNA dibentuk sepanjang pita DNA pencetak dengan urutan basa nitrogennya komplementer dengan basa nitrogen yang ada pada pita cetakan DNA. Yang kelima, pita DNA yang telah selesai menerima pesan genetik dari pita DNA pencetak segera meninggalkan inti nukleus menuju ke ribosom, tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Pita RNA menempatkan diri pada leher ribosom. Yang keenam, RNA yang ada dalam sitoplasma bersiap-siap untuk berperan dalam proses sintesis protein berikutnya. Setiap satu RNA ini mengikat satu asam amino yang mengandung ATP. Yang kedua, translasi. Translasi berlangsung di sitoplasma sehingga RNA harus dikeluarkan dari inti sel menuju sitoplasma. Dalam proses translasi, terjadi penerjemahan urutan kodon pada RNA-D menjadi urutan asam amino pada ribosom. Artinya, asam amino akan dirangkaikan dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai polipeptida atau protein. Setelah mRNA sampai di ribosom, tRNA mulai mengangkat asam amino ke dalam kompleks translasi serta membaca sandi-sandi kodon pada mRNA. Setiap tRNA mempunyai antikodon yang spesifik. Translasi bermulai dari kodon awal sampai kodon akhir. Hubungan antara kodon dengan asam amino diatur melalui kode genetik. Dalam proses translasi ini, hanya ada satu kodon awal yaitu AUG yang menjadi asam amino mentionin dan 3 kodon akhir UAA, UAG, dan UGA. Seperti pada proses transkripsi, translasi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau penyelesaian. Contoh proses pembentukan protein dari molekul DNA secara sederhana dapat diperhatikan dalam urutan berikut. Yang ketiga, kode genetik. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino pada sandi genetik terhadap 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein, dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleat, DNA atau RNA-D, terdapat 4 jenis nukleotida yang menyusun rantainya. Pada polipeptida dikenal 20 jenis asam amino penyusunnya. Dengan adanya 20 jenis asam amino tersebut, harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian gen dalam pembentukan protein selalu bersifat khas atau satu gen hanya menyandingkan satu jenis protein. Untuk menjamin kekhasan tersebut, harus banyak faktor pengendali kodon sekurang-kurangnya sama dengan yang dikendalikan asam amino. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya satu kodon mengendalikan lebih dari satu asam amino. Berdasarkan persyaratan ini, tidak mungkin satu asam amino dikendalikan hanya oleh satu nukleotida,
karena keempat nukleotida yang ada tidak akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Sistem pengkodean seharusnya didasarkan pada kombinasi dari nukleotida yang ada. Yang paling mungkin adalah setiap kodon merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 kodon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 asam amino. Perhatikan tabel kode genetika asam amino berikut. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.